Kasih Tuhan, waktu kita masuk hadirat Tuhan, itu betul-betul tiada duanya. Semoga hati Anda dan saya hari ini kenyang dengan kasih, jangan diisi dengan benci. Mari kita hidup dalam sebuah kehidupan yang hatred free. Karena kalau kita itu hidup tanpa benci, hidup kita itu bahagia sekali. Hidup tanpa dendam itu legawa. Hari ini, waktu live-nya adalah hari Sabtu. Karena itu, jangan lupa besok untuk kita live streaming, ibadah online tetap jalan di GMS Church streaming. Dan besok saya akan menyampaikan pesan klimaks untuk tahun ini. Karena tahun ini saya dan gereja yang saya gembalakan meyakini sebagai tahun unity dan akselerasi atau persatuan dan akselerasi. Nah, ini adalah pesan penutupan untuk merangkumkan semua yang Tuhan perbuat di tahun ini, waktu kita tidak menduga akan terjadi pandemi. Betul-betul momentum Roh Kudus telah tiba loh dalam hidup kita. Izinkan saya untuk membawa Anda ke klimaksnya, jangan lupa besok untuk streaming bersama-sama. Tapi sekarang, saya mau bicara tentang balas budi, bukan dendam. Seperti saya katakan tadi, hidup tanpa benci itu mulia. Kalau Anda mau betul-betul bahagia, panjang umur awet muda istilahnya, dan jangan sekali-kali simpan kesalahan orang lain. Karena Tuhan mau Anda itu hidup merdeka, bukan hanya masuk surga suatu hari, tapi babak belur di bumi. Hidup itu sudah banyak persoalan, problema. Nggak usah bawa bagasi dari masa lalu. Karena Tuhan ingin Anda hidupnya juga bahagia, bukan hanya supaya masuk surga. He wants you happy. He wants you blessed, in fact. Dia ingin Anda untuk diberkati, tapi berkat itu bukan materi, berkat itu sukacita, damai sejahtera yang tiada duanya. Kejadian pasal 45 kita belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Yusuf. Ayat 1-15, ikuti saya, telusuri ayat per ayat, akan terima banyak rema-rema kehidupan yang membebaskan. Dan saya yakin, beberapa di antara Anda yang sekarang sampai ke titik depresi pun akan bebas kalau Anda mengenal kebenaran itu yang memerdekakan. Ini cerita tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya setelah terpisah sekian puluh tahun. Dan dia reuni dengan family. Nah, begini ceritanya. Ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat pertama mungkin Anda bertanya, kok dia main perintah ya? Karena memang dia jadi pemerintah. Ini Yusuf sudah bukan lagi Yusuf yang sekya atau anak kecil yang dibuang di sumur lalu dijual ke saudagar. Ini Yusuf yang lebih pangkat dari Firaun. Hanya kalah kerajaan aja. Karena Firaun raja, dia perdana menteri. Yusuf ini sudah jadi the most powerful man in Egypt and even in the world maybe, mungkin di seluruh dunia. Dan dia suruh semuanya keluar. Aku mau seorang diri. Dan saudara-saudaranya belum tahu kalau itu Yusuf karena udah pangling nih. Dan sekarang dia gagah, nggak seperti model kurang gizi. Dan tentu dandanannya sudah seperti orang Mesir. Dan saudara-saudaranya belum mengenali ini siapa. Dan Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Ayat pertama dikatakan begini, ketika itu Yusuf nggak dapat menahan hatinya. Nggak bisa nahan karena apa? Nggak tahan karena dendam, seperti orang nafsu gitu, gua balas lu. Bukan. Dia nggak dapat menahan hatinya karena Tuhan. Saya bisa buktikan di ayat 1 saja bahwa Yusuf itu hatinya was filled with God. Berisi, berbobot, itu hati diisi dengan Tuhan sendiri. Sampai dia nggak tahan, bukan mau balas dendam, bukan mau membuktikan diri. Kalian tahu sekarang adikmu ini siapa? Dulu kalian bully, sekarang tahu rasa. Enggak, dia nggak tahan hatinya. Nggak tahan karena Tuhan. Saya harapkan bahwa yang Anda anut bukan agama dalam Kristus ini adalah kehidupan. Supaya Kristus mengisi hatimu. Sehingga hati itu seperti mau meledak. Bukan karena amarah atau nggak terima. Tapi karena perasaan syukur, terima kasih Yesusku. Kayak meluap-luap begitu. Saya berdoa supaya di waktu-waktu mendatang ini, Anda juga mengalami realitas sorga di dalam jiwa.
Jangan hanya kita itu terbawa dengan realita bumi. Sekeliling kita ini lalu gonjang-ganjing iman kita. Saya berdoa supaya hadirat Allah ditemukan di dalam dirimu dulu. Ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dia nangisnya bukan kepahitan. Dia nangisnya terharu. Indah ya. Sama-sama meneteskan air mata dalam hadirat Allah, reasonnya bisa berbeda-beda. Gak apa-apa sih kalau kita memang perlu menangis untuk melepaskan sakit hati, tapi jangan seumur hidup nangisnya hanya melulu itu. Saya berdoa supaya dalam saat teduh ini bahkan Anda bisa menangis terharu karena bukan merasakan orang jahat terhadap Anda, tapi merasakan Tuhan baik padamu. Ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tunggu sebentar ya. Ngeri ini buat saudara-saudaranya. Mati kami, mati aku. Tetapi saudara-saudaranya nggak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lah iya. Karena mereka berbuat jahat. Coba bayangkan. Kalau dulu Anda bully, sekarang orang itu jadi jenderal. Jadi presiden, perdana menteri. Wah, apalagi dia berkuasa atasmu. Nyawamu ada di tangannya. Ini bukan hanya Yusuf bisa tahan rezeki mereka datang untuk beli gandum. Yusuf juga bisa tangkap mereka. Mereka ketakutan. Tapi lihat Yusuf ya, cara dia bawa diri, saya ajak Anda perhatikan kembali ayat 3 awal. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, dari sini saya tahu orang ini rendah hati. Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dia langsung tanya, Papa gimana? Tapi yang membuat saya terpukau, tercengang adalah kalimat itu. Akulah Yusuf. Padahal waktu itu Yusuf diberikan gelar. Jadi namanya bukan lagi Joseph pada waktu di Mesir dia memerintah. Namanya sudah nama Mesir. Nama baru, nama pejabat. Dia dikasih nama kehormatan. Jadi dia sudah lama nggak dipanggil Suf. Tapi dia waktu itu berkata, akulah Yusuf. Dia pakai nama Israelnya. Nama kecilnya, nama rumah. Dia memperkenalkan diri bukan, hey, sapa aku, pakai kata tuan di depan, atau master, atau gelar apa yang dia kehendaki. Enggak, dia berkata, aku Titi. Kayaknya banyak orang waktu kecil, kalau bukan anak pertama, ya, pernah, kalau yang cowok ya, kalau keturunan Tionghoa, pernah dipanggil Titi. Saya dulu kecil juga pernah dipanggil Titi. Sekian tahun, Titi. Jadi bayangkan kalau dia berkata, aku Titi. Itu rendah hati. Saya beritahu ya, kenapa ada orang suka menyimpan kesalahan orang lain. Apa sebenarnya akar kepahitan? Akar kepahitan itu bukan benci, salah. Bahkan bukan kesalahan orang lain, itu hanyalah alasannya. Akar kepahitan itu pride. Kenapa orang susah mengampuni? Karena keangkuhan hati. Karena dia merasa dia itu somebody. Kok enak aku diginikan? Kok enak kamu dapat pengampunan? Kadang-kadang pengetahuan kita konflik interest dengan perasaan. Pengetahuan kita tahu, Tuhan sudah ampuni kita, dosa kita besar. Jadi kita harus ampuni orang lain, tapi setengah rela, bukan suka rela. Kita ngampuni orang itu juga tersendat-sendat. Aku tahu sih Tuhan suruh aku ngampuni, tapi kok enak? Hanya begini. Sebenarnya alasan mengapa pengampunan itu susah bukanlah rasa benci, tapi Anda terlalu cinta diri sendiri. Terlalu mengagungkan dirimu dan diriku. Itu masalah kita. Angkuh. We feel that we are somebody. Kita merasa kita ini orang gimana gitu. Kalau orang itu merasa dia nggak berharga, yang saya maksudkan bukanlah gambar diri yang kurang sehat ya. Tapi rasa nggak berharga karena merasa Tuhan itu yang layak. Kalau kita menghargai diri kita itu dari sudut pandang Allah, kita pertama-tama akan merasa terlebih dahulu tidak berharga. Sebelum Tuhan angkat harga kita, yaitu darah Yesus. Jadi harus dihancurkan dulu manusia kedagingannya sebelum manusia rohnya keluar. Dengan begitu indahnya. Yang membuat kita sulit sekali untuk berkata, I forgive you. Itu karena angkuh. Kalau kita itu merasa nggak berharga, nggak mungkin kita tuntut orang lain. Bener loh, kalau kita tuh merasa nggak layak, nggak mungkin kita itu menghakimi. Nggak mungkin kita itu merasa lebih benar atau lebih baik dari orang lain. Nggak mungkin kita itu merasa
memiutangi kalau kita sendiri adalah orang yang sadar dia berhutang. Kalau kita menyadari kita ini hutangnya seberapa sama Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita itu bukan hanya bangkrut, nol, defisit, sampai minus, nggak mungkin kita merasa berjasa mengampuni seseorang. Nggak mungkin kita merasa memiutangi jikalau kita berbuat baik kepada orang lain yang tidak layak menerima perbuatan baik kita. Orang berhutang kok merasa memiutangi. Kalau Anda bisa memberi sesuatu kepada orang lain hari ini, itu dari hutangmu pada Kristus. Itu masih ada surat IOU atau aku hutang padamu, itu nggak selesai. Bukan dari Anda kasih pengampunan, kebaikan, kemurahan. Itu bukan dari Anda dan saya, itu dari Dia. Karena kita nggak punya, kita ini miskin di hadapan Allah. Nggak punya apa-apa. Jadi kalau sekarang dari Tuhan, Tuhan mau suruh kita ngampuni orang lain. Tuhan suruh kita mengasihi orang yang tidak berkenaan dengan kita, atau Tuhan suruh kita mengasihi orang yang melukai kita. Kan kasihnya Tuhan. Kan kita berutang sama Dia, kita harus patuh disuruh apapun. Dan diperintahkan apapun juga. Kalau saya disuruh mengasihi seorang stranger atau seorang yang asing, yang saya tidak kenal, ya saya harus kasih. Apalagi kalau saya disuruh mengasihi orang yang dekat dengan saya, yang Tuhan percayakan. Dan kalau saya disuruh mengasihi orang yang melukai saya, ya saya harus kasih. Karena bukan dari saya kasih itu semua. Saya berhutang. Tuhan salurkan. Yusuf ini tidak merasa dirinya berharga. Aku titi kok, aku titi. Cuman satu aja sih adiknya Benyamin ikut. Tapi semua yang lainnya kakak-kakaknya, kok aku titi. Kalau perempuan mungkin aku meme. Lugu ya hatinya ya. Padahal orang ini sudah makan asam garam, di penjara segala, difitnah. Jadi orang ini seharusnya bukan innocent. Saya rasa orang ini, namanya Yusuf, memilih begini. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Jadi so what kalau dia ampuni kokonya? Toh bukan dari dia pengampunan itu. Semua pinjaman. Tugasnya kan hanya berutang budi sama Tuhan. Kita bisa balas budi sama orang lain yang gak layak terima perbuatan baik kita. Itu karena kita hutang budi dulu sama Tuhan. Aku titi. Saya terharu loh tuh baca ini ayat 4, saya sampai berkata, amazing man he was. Ini orang luar biasa loh. Ini orang gak main-main loh, saya mau belajar seperti orang ini. Tapi gak langsung dia jadi hebat begitu, dia itu diproses puluhan tahun sama Yesus. Di perjanjian lama, ayat 5. Tapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. So sweet ya, dia bisa hibur hati mereka. Jangan susah ya, nggak usah menyesal terlalu gimana. Semua itu ada tujuannya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka ayat 7, Allah telah menyuruh aku. Allah telah menyuruh aku. Mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 7, mengapa dia dapat kekuatan untuk mengampuni? Mengapa dia mendapatkan power untuk melupakan? Mengapa dia mendapatkan the grace, kasih karunia untuk mengasihi orang-orang yang tidak layak menerima kasihnya. Karena Yusuf telah sampai pada tujuan jiwanya. Dia menemukan yang namanya purposefulness. Dia menemukan destiny hatinya. Dia tahu bahwa panggilannya itu bukan rendah atau dangkal, saudara. Dia menyadari bahwa dia punya potongan untuk perkara-perkara yang maha tinggi. Dia berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Itu sudah bukan di liga manusia. Dia sudah bermusyawarah dengan yang maha kuasa. Dia berkata sama saudara-saudaranya, aku tidak bergumul di level ini, bukan berarti dia sombong sekali, karena dia barusan berkata, aku titi. Dia berkata, hidupku tidak berkecimpung, dan hidupku tidak berenang di kolam hati manusia. Hatiku milik Allah dan aku tahu kenapa dia suruh aku ke sini.
hidupku tidak berada di taraf apa yang dipikirkan oleh dunia. Allah yang menyuruh aku. Dia berkata, that's my purpose. Saya kadang-kadang mikir ya, kenapa kita itu terkadang dikecewakan sama orang. Dibutuhkan sesekali pil yang sangat pahit untuk menghancurkan pride kita. Saya tidak berkata bahwa Tuhan utus orang-orang itu untuk melukai kita, ya enggak. Lalu Tuhan kirim orang lain untuk merugikan kita, Tuhan nggak pernah berbuat jahat. Tapi Tuhan bisa pakai apapun juga, baik yang baik maupun yang kelihatannya buruk untuk mendatangkan kebaikan. Hal-hal tertentu kalau Tuhan izinkan, jikalau itu hasil akhirnya adalah untuk menghancurkan pride-mu dan pride-ku, maka seringkali ujiannya adalah mengampuni. Kalau kita lulus, pride-nya jatuh. Kalau kita gagal, kalau kita mau balas dendam, pride-nya berhasil. Maka kesombongan itu menang atas hidupmu. Sometimes kadang-kadang saya pikir, ada jalan rute yang agak sedikit tidak langsung tapi lewat transit. Kenapa Tuhan izinkan ini dan itu yang begitu sakit? Ternyata saya ngerti. It takes a lot to kill Philip Mantova's pride. It takes a lot to kill your pride. Dibutuhkan banyak hal, beberapa hal, beraneka ragam hal untuk membunuh rasa angkuhku, rasa angkuhmu. Sebut sendiri nama sendiri di sini. Dibutuhkan apa? Anda yang tahu kan, apa yang Anda gumulkan? Untuk menghancurkan keangkuhan, siapa nama Anda? Jeffrey. Untuk menghancurkan keangkuhan Yuvita. Jadi jangan pernah kita itu berkata, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Why? Ternyata ya, ada pepatah berkata begini dan kita sering gak setuju. Akhir sesuatu tidak bisa menghalalkan segala cara. The ends cannot justify all means. Tapi ternyata kalau saya lihat sebaliknya, kalau tujuan akhirnya itu menghancurkan dan membunuh pride-mu dan pride-ku, kadang-kadang Tuhan akan halalkan beberapa cara. Izinkan beberapa hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, because that's the only language our pride understands. Itu satu-satunya mungkin bahasa yang kesombongan kita mengerti dan pahami. Hanya demikianlah kesombongan itu mempan. Hanya obat tertentu yang kita minum, pil pahit, yang akan bisa menyembuhkan. Yang lainnya nggak mempan tuh, kasih berkat juga begitu. Tapi kalau yang ini satu ini, aku nggak bisa ampuni orang itu. Itu tetanggaku atau eksku atau pasanganku, suamiku, istriku. Bukan berarti Tuhan yang suruh dia selingkuh, enggak. Tapi kalau Anda masih rasakan susah mengampuni, berarti masih ada pride di dalam hati. Kalau Anda susah untuk memaafkan, berarti masih ada kesombongan. Itu sajalah termometer, itu saja ininya takaran atau ukuran barometernya. Sometimes I understand Tuhan menghalalkan hal-hal tertentu yang kita nggak bisa terima dalam hidup ini demi supaya tujuan yang lebih mulia. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Lihat pangkatnya. Dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 8 awal garis bawahi kalimat, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi sekarang saya kasih lagi satu kata-kata hikmat. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, koko-kokonya ini. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Kamu hanya berbuat sesuatu yang menyakitkan aku, tapi akhirnya aku berada di sana. Atau aku berada di sini hari ini. Allah yang menyuruh aku datang. Caranya aja dihalalkan, tapi itu sih dosamu. Tapi aku sudah ampuni. Tapi apapun juga, Tuhan akhirnya mengizinkan saya berakhir di sini untuk kebaikanmu. Allah yang menyuruh aku. Lawan katanya, dendam itu apa? Kenapa Yusuf ini berbesar hati? Why he was the greater man? The bigger person. Kenapa dia itu orang yang lebih besar di dalamnya? Kok bisa ya dia kalahkan dendam? Karena dia tahu antibiotiknya untuk mengalahkan dendam itu sendiri adalah kasih. Lawan kata dendam itu bukan sekedar kasih,
Saya tambahkan sesuatu ya. Lawan kata dendam itu justru adalah visi. Kalau kasih sih, setiap orang struggle ya. Kita merasa kita ini takarannya nggak cukup. Saya nggak punya kasih seperti itu. Kadang-kadang kita sudah saking nggak tahannya, kita berkata, aku bukan Tuhan. Udah, jangan suruh aku mengampuni kali ini. Aku bukan Tuhan yang maha kasih. Oke. Tapi kenapa Yusuf berhasil mengalahkan dendamnya? Karena dia mengerti bahwa lawan kata dendam itu sendiri adalah visi. Dia berkata, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Allah yang bawa aku kemari. Hidupnya punya visi lebih tinggi. Menurut saya itulah vaksinasinya terhadap perasaan benci. Saya jadi ingat waktu dalam hidup saya sendiri ya. Sekarang kalau saya kembali refleksi. Waktu saya bertumbuh menjadi orang dewasa dari kanak-kanak, saya berkali-kali dan keluarga saya juga dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, alias pendeta-pendeta. Karena saya mikir ya, kenapa ya? Tentunya Tuhan tidak suruh mereka lah. Mana mungkin Tuhan itu utus hamba Tuhan gadungan? Enggak. Tapi saya ngerti sekarang, itulah vaksinasi saya. Gara-gara kejadian-kejadian itu, saya divaksin. Kadang-kadang alat penangkal bisa ular adalah bisa ular itu sendiri. Kadang-kadang dimasukkan cairan yang merupakan racun itu, tetapi sudah dikelola oleh laboratorium, sehingga menjadi kekebalan di tubuh kita. Makanya kalau kita divaksinasi, kadang-kadang ada beberapa anak kecil yang sakit panas. Karena dia terima dulu kumannya untuk melawan kuman kemudian. Saya kadang-kadang mikir ya, Tuhan itu mau ngasih visi apa di hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan ini itu dalam biografi atau dalam sejarah hidupku? Kenapa dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan? Pendeta segala. Mungkin inilah visi saya, supaya saya dikasih kekebalan terhadap kekecewaan terhadap Tuhan. Jadi saya nggak bisa kecewa dengan Tuhan. Saya nggak bisa kecewa dengan umat Tuhan. Taraf lebih tinggi hamba Tuhan aja pernah kecewakan saya kok. Mana bisa saya kecewa dengan umatnya? Mana bisa saya kecewa dengan Tuhannya? Suatu persoalan perjalanan panjang membentuk saya hingga kemari. Bukan kamu yang menyuruh aku di sini karena anugerah-Mu. Selain itu juga supaya saya jangan jadi seorang hamba Tuhan yang mengecewakan. Ini aku nggak mau jadi yang kayak gituan. Aku nggak mau jadi yang gadungan, aku mau jadi yang sejati. Tuhan, jadikan aku hamba yang berkenan. Semua kejadian itu membuat saya sanggup mengucapkan doa itu setulus-tulusnya dan keluar dari hati dan pengalaman hidupku. Thank you Lord. I'm here because of your love. Aku mau jadi hamba Tuhan yang berkenan. Jadi lawan kata dendam itu apa? Visi. Do you have a vision for your life? Kalau enggak, susah lo ngampuni. Susah lepaskan dendam. Pasti ingat kesalahan orang lain di masa lalu. Susah move on dari apapun. Kenapa? Hidupnya enggak looking forward, tidak menuju ke sesuatu. Hidupnya berputar-putar di padang gurun dan mati di situ. Lawan kata dendam adalah visi. Ayat yang ke-9, segera kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ayat 10, Yusuf mengambil keputusan, mengundang keluarganya dari rumah kampung halamannya untuk tinggal di tanah Goshen. Disitulah dia station atau disitulah lokasi keluarga Yusuf. Hingga nanti suatu hari orang Israel meninggalkan Mesir di zamannya Musa. Apa maksudnya? Ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Secara profetik berbicara, Goshen itu tempat diluputkan. Goshen itu set up sebelum Kanaan. Tahukah semua setback di hidupmu yang saya katakan tadi, pengalaman-pengalaman hidup kita? Jangan membuat kita jadi orang yang bitter atau kepahitan. Kita harus menjadi orang yang sweet by choice atau menjadi orang yang manis karena pilihan. Goshen adalah tempat yang layak bagi orang-orang yang jaga hatinya
selalu berada dalam budi pekerti Allah. Goshen adalah tempat yang merupakan sebuah setup sebelum Kanaan atau tanah perjanjianmu digenapi. Goshen adalah tempat di mana nantinya pada zaman Musa juga semua kena tulah di daerah situ diluputkan. Lalat pikat tidak ada, batu dan storm atau badai dengan batu besar-besar yang membunuh bahkan ternak-ternak besar Mesir. Orang Israel nggak ada satupun kambing dombanya mati. Goshen adalah tempat peluputan dekat tanah perjanjian. Dari situ nggak lama setelah itu keluar cepat sekali Laut Merah dan sebagainya lalu masuk ke tanah Kanaan. Do you know that? Orang yang balas budi bukan dendam, lokasinya strategis untuk diluncurkan ke dalam janji. It is the most strategic location. Itu kalau hari ini di New York mungkin Manhattan. Ini kalau di kota-kota besar mungkin di daerah-daerah utama. Per meternya berapa? Itu daerah-daerah yang paling mahal. Lokasi paling strategis, bisnis paling ramai di sana. Disitulah paling ramai berlalu lalang janji-janji Tuhan yang akan seperti anak panah ditabung dan di tangan pahlawan. Pastikan hati Anda di posisi itu. Balas budi, bukan dendam. Don't live in hatred, jangan tinggal dalam benci. Yesus berkata, kau harus tinggal dalam kasihku. Kasihku tinggal di dalammu. Ayat yang ke-13, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Apakah di ayat 13 Yusuf menyombongkan hati? Enggak. Dia memang suruh sama saudara-saudaranya untuk beritahu sama Bapak Yakub bagaimana dia sekarang sudah menjadi orang yang mulia. Ini bukan sok-sokan. Karena ayat 13 dimulai dengan kata sebab itu. Ada sebabnya mengapa kamu harus cerita sama Papa kemuliaanku di Mesir. Yusuf ini tetap Yusuf yang rendah hati yang berkata aku titi. Dia ini mengatakan kamu sampaikan kalau aku sudah jadi mulia itu untuk kebaikan keluarganya supaya papanya mau pindah nggak mati kelaparan di sana. Jangan pernah ya sedikit rema tambahan. Kalau kita memang harus membanggakan sesuatu, pastikan itu untuk kebaikan orang lain. Jangan beri kesombongan itu makan. Kesombongan kita atau pride itu bisa makan dari mulut kita, perkataan yang tidak kita jaga. Careful. Lebih baik kita speak lowly of ourselves, lebih baik kita bicara rendah kalau terhadap diri sendiri. Kalau orang lain tinggikan nggak apa-apa, kalau diri sendiri rendahkan. Dan itu semua adalah sesuatu yang challenge dan tidak mudah bagi kita semua, termasuk saya sendiri masih belajar. We better speak lowly. Tapi di sini Yusuf berkata, kamu beritahu sama Papa supaya Papa mau pindah. Beritahu kalau aku oke. Yusuf bisa tanggung semuanya, Titi bisa tanggung semua makannya. 5 tahun ke depan, you're my responsibility, don't worry. Seumur hidupmu aku akan jaga kamu. Sekarang aku sudah mampu. Ayat 14-15 lalu selesai, lalu dipeluknya lah leher Benyamin. Adiknya nih. Dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah peluk-pelukan dengan adiknya, karena dia satu mama, yang lainnya kan beda ibunya. Sesudah nangis-nangisan dengan Benyamin, peluk-pelukan reuni, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ada sebuah janji ya, redemption time will come. Orang-orang yang menjaga hatinya dalam kasih, akan selalu ada saat penebusan terjadi. Yang saya maksudkan bukan Kalvari 2000 tahun lalu. Yang saya maksudkan penebusan dengan P huruf kecil. Akan ada pemulihan terjadi. Akan ada masa reuni. Ada masa di mana nanti semua kesalahan lalu itu seperti tiada berarti waktu Tuhan melawat keluargamu. Selalu ada janji, time of refreshing atau waktu penyegaran akan tiba bagi mereka yang hidup dan hatinya dijaga dalam kasih Allah. Hidup tanpa benci, hidup tanpa dendam. Orang seperti itu sedang menuju kepada janji Tuhan digenapi, dan salah satu janji itu adalah pemulihan hubungan. The time will come when you will be glorified with Christ, not someday. Bukan suatu hari nanti di sorga Anda akan dimuliakan dengan Kristus. Di hidup ini, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi orang benar
akan mengalami kemenangan. Karena itu jangan hidup dalam benci, karena itu salah. Hiduplah dalam kasih. Itulah perintah Allah. Bukan dendam. Balaslah budi, sekalipun orang tidak layak menerimanya. Karena Anda berhutang budi kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita masuk hadirat Tuhan, bereskan hatimu di hadapan Kristus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya.